Jujur nih ya, hari ini tuh otak saya rasanya blank. Sulit banget menganalisa. Masalahnya tuh gini, jika si D menutupi, bahkan membuat kasus ini menjadi Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Melihat statement dari Pak Taufan yang sudah menyerahkan Danu, bisa diartikan Danu sudah membuat pengakuan. Kita bisa bernafas sedikit lega. Insya Allah, apa yang kita usahakan disegerakan oleh Allah Ta'ala, sehingga keadilan untuk kedua korban dapat segera tercapai. Kita kembali pada pengakuan Danu. Akhirnya ya, setelah masuk tahun ketiga, pecah juga akhirnya. Semoga pengakuan Danu ini dapat diuji kebenarannya, sehingga pengungkapan kasus Subang ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak berpotensi salah tangkap. Sebagai netizen, kita sepakat, siapapun pelakunya harus segera ditangkap, tanpa terkecuali. Karena apa yang mereka lakukan rasanya sudah keterlaluan. Bukan hanya membunuh, tapi juga menimbulkan kegaduhan. Selepas subuh tadi, sudah ada penjemputan terhadap beberapa orang saksi. Tentunya ini rentetan dari sebuah pengakuan. Semoga saja pengakuan ini dapat diuji kebenarannya. Jadi tidak ada yang lolos sama sekali. Tidak berpotensi juga salah tangkap. Sehingga semua pelaku dapat diringkus tanpa ampun, sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Saat ini, kita masih belum tahu pasti apakah saksi yang dijemput sudah menjadi tersangka atau masih sebatas saksi. Tentunya, kita perlu sedikit bersabar, menunggu statement yang lebih jelas, yaitu statement resmi yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Selama hampir 3 tahun, kita disuguhi berbagai macam kebohongan dari saksi. Lalu sekarang, ada saksi yang membuat pengakuan. Jujur nih, rasanya sulit untuk dipercaya. Tetapi, kita harus mempercayakan kepada para penyidik untuk menguji kebenaran pengakuannya. Tentu dengan amat teliti. Selain menguji pengakuan, alat bukti pun harus benar-benar diuji, agar semua menjadi jelas. Dan yang terpenting, jangan sampai masih ada pelaku yang bergentayangan di luar. Sikat abis semuanya. Dan juga, jangan salah tangkap. Karena ini berkaitan dengan kemungkinan diterapkannya pasal 340, yang ancaman hukumannya adalah mati. Tentu kita semua mengapresiasi kinerja dari penyidik Polda Jabar. Mereka sudah gigih berjuang mengungkap kasus Rajapati yang amat sangat pelik ini. Tapi ini adalah baru tahap awal. Jadi kita boleh bernafas sedikit lega. Tapi jangan dulu bergembira. Sebab masih ada rentetan-rentetan yang lain. Seperti penerimaan berkas oleh kejaksaan. Nah, di kasus Jessica, berkas tersangka tuh kurang lebih 5 kali bolak-balik. Baru P21. Mudah-mudahan di kasus Rajapati ini tidak selama itu. Lalu, selain berkas, masih ada persidangan bagi para terdakwa. Nah, di persidangan inilah yang rasanya wajib kita ikuti. Karena semua alat bukti akan dimunculkan di sini, beserta keterangan-keterangan dari ahli. Dan semua akan menjadi terang benderang pada saat di persidangan. Semoga ya persidangannya live, jadi kita yang jauh ini bisa nonton. Jujur nih ya, hari ini tuh otak saya rasanya blank. Sulit banget menganalisa. Masalahnya tuh gini, jika si D menutupi, bahkan membuat kasus ini menjadi pelik dan sulit terungkap. Ini tuh berlangsung hampir 3 tahun loh. Kalau rasanya tuh ya sulit diterima akal sehat. Jika hanya mengetahui, tentu sudah dibuka sejak jauh-jauh hari. Yang ada malah drama yang kita saksikan. Tarik ulur bertahun-tahun.
Jika alasannya takut pada salah seorang saksi, rasanya aneh. Sebab dari awal dia sudah menyebut nama saksi tersebut. Gak ada sedikit pun tanda-tanda ketakutan. Berani menyebutkan. Walaupun ditarik lagi. Maka saya berpikir, apakah dia terlibat penuh atau bahkan tangannya kotor di kasus ini? Seandainya dia memiliki keterlibatan penuh atau tangannya kotor, rasanya sulit masuk di akal sehat kalau dia berkomplot dengan saksi yang dijemput pagi ini. Karena kedua korban adalah bibinya. Kedua korban adalah keluarga terdekatnya. Dari jejak digital pun, rasanya tidak pernah ada kedekatan atau indikasi kebersamaan dia dengan saksi yang dijemput pagi ini. Masa iya dia nggak ngadu sama junjungannya tentang permufakatan jahat ini? Mau marah nggak sih diumpetin sampai 3 tahun? Hendaknya kita tidak terburu-buru untuk euforia dan berbahagia. Sebaiknya kita tunggu sampai ada rilis dari Polda Jabar. Semoga kita segera mendapat kabar bahagia. Apa kabar yang bilang Danu Bobo? Ini fakta loh. Dan yang masih di luar sana, jangan girang-girang dulu. Belum kelar nih. Oh ya, buat Pak Taufan, terima kasih banyak loh. Sudah menyerahkan saksi yang melihat dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Bang Jack, Bang Freddy, Bang Yahya, semua teman-teman semuanya, jangan lupa beli cuanki saya. Oke, biar tidak blank.